Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Sidang, yang kami hormati promotor, co-promotor, para penguji, para pejabat, dan hadirin sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan memaparkan statusnya. Strategi kami berjudul membangun tata kelola sistem keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika geostrategis abad 21. Urutan pertama adalah latar belakang, kemudian landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan temuan penelitian, dan kemudian yang terakhir rekomendasi. Latar belakang kita melihat bahwa dinamika ini sekarang, mulai dari tingkat global sampai saat ini konflik baik intra dan antar negara masih cenderung terjadi dan bereskalasi dan bertransformasi secara signifikan. Kita masih melihat di misalnya Timur Tengah, di benua Afrika, Asia masih terjadi konflik internal maupun antar negara. Dan yang paling terakhir kita mungkin sama-sama mendengar peran antara Azerbaijan dan Armenia dengan mengatakan bahwa perang masih sangat mungkin terjadi kapan, sehingga kita harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan perang dengan negara lain. Di tataran regional, bergesernya hubungannya AS menjadi AS Cina, itu berimbas ke bagian selatan dan ke Asia Tenggara. Kemudian kajian-kajian internasional bentuk ancaman sudah multidimensi yang sebenarnya bisa saya menghancurkan, bahkan bisa menghancurkan eksistensi sebuah negara. Kalau zaman dahulu hanya ancaman militer yang dapat dikategorikan akan menghancurkan negara. Oleh karena itu konsep keamanan nasional di dunia berubah menjadi keamanan nasional bersifat komprehensif. Dan oleh karena itu juga banyak negara melaksanakan reformasi sektor keamanan dalam menghadapi ancaman yang sudah multidimensi. Seperti Jepang tahun 1986 berubah Dewan Pertahanan Nasional mereka menjadi Dewan Keamanan. Kemudian tahun 2013 merubah menjadi Dewan Keamanan Nasional. Inggris yang sebelumnya belum memiliki Dewan Keamanan Nasional kemudian membentuk Dewan Keamanan Nasional tahun 2010. Mungkin juga banyak negara, dan 68 negara di dunia saat ini memiliki Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang juga menghadapi ancaman yang semakin multidimensi, terutama di abad 21 ini, bukan dengan posisi Indonesia yang di posisi silang, terdiri dari pulau, besar suku, budaya, banyak golongan dan agama. Maka Indonesia sangat rawan akan ancaman baik militer maupun non militer. Misalnya ancaman perpecahan bangsa, sehingga membutuhkan tata kelola sistem keamanan nasional. Sementara di sisi lain, konsep keamanan nasional ini sampai saat ini masih terjadi banyak perdebatan. Contoh yang paling nyata adalah pemisahan antara frasa pertahanan. Oleh karena itu perlu kami teliti bagaimana sebenarnya konsep keamanan Indonesia untuk membangun tata kelola sistem Indonesia seperti apa. Itu yang akan teliti, yang sudah kami teliti. Lanjut. Rumusan masalah adalah membangun tata kelola sistem nasional Indonesia dalam menghadapi Islam abad 21. Dengan pertanyaan penelitian, bagaimana membangun konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika nasional abad 21. Yang kedua adalah bagaimana membangun tata kelolanya dan sistem keamanan nasional Indonesia pada 3 total kebijakan, yaitu Kamnas, Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional, dan Persetujuan tentang organisasi dari Sekjen Dewan Keamanan Nasional. Lanjut. Berikutnya untuk landasan teori yang digunakan, yaitu teori keamanan nasional dan strategis kepentingan nasional totalitas. Itu dibantu oleh apply teori, yaitu teori relevansi untuk mencari hubungan antara Siskamnas dengan sistem Kapata. Kemudian juga teori yang kami gunakan adalah kolaboratif. Teori emosional baca. Dan outcome yang kami inginkan adalah Siskamnas yang sejalan dengan konsep sistem Kapata. Kemudian adanya lembaga yang tangani tata kelola sistem Kamnas dan tentunya undang Kamnas. Dengan benefitnya adalah terdapat tata kelola Siskamnas Indonesia yang sejalan dengan sistem Kapata untuk menghadapi dinamika di abad 21. Lanjut. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan dari analisis data kualitatif, prosedural dan SFP. Jadi bantu oleh Lanjut.
Mohon izin yang mulia, di sini kami menemukan dalam hasil penelitian yang pertama adalah evolusi keamanan nasional di dunia. Dibagi jadi 3 fase. Terjadi misalnya ada perubahan dalam hal dimensi. Misalnya pada tahun 1945 sampai perang dingin, dimensi hanya keamanan negara saja, konsep keamanan nasional. Kemudian fase setelah perang dingin sampai akhir abad 20 berkembang dia keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan manusia. Pada abad 21 bertambah lagi jadi ada keamanan cyber dan space. Demikian juga masalah akses dan jenis. Kemudian kami juga membuat ruang lingkup pengaturan sistem keamanan nasional di beberapa negara. Di sini ada contohnya Rusia, Amerika Serikat, India, Turki, Jepang, lanjut. Nah itu yang kami teliti untuk menjadi dasar kami membuat konsep. Setelah kami meneliti tentang konsep-konsep keamanan nasional dunia, kami membangun yang namanya dimensi keamanan nasional Indonesia abad 21. Hal ini berdasarkan teori Arnold Wolfson yang mengatakan bahwa pembangunan suatu konsep keamanan nasional dia tidak boleh meninggalkan yang namanya national interest. Kita harus menentukan dulu national interest kita atau kepentingan nasional kalau kita dapat membangun suatu konsep keamanan nasional untuk menjaga kepentingan nasional negara kita sendiri. Ini tergambarkan dalam gambar yang tertera, yaitu di sini ada survival interest, vital interest, major interest, dan prevalent interest. Di sini dimensi keamanan objeknya adalah state security, public security, human security, dan cyber space security. Ini temuan kami. Kemudian aktornya adalah atau subjek daripada dalam rangka mengamankan dalam konteks sebagai aktor keamanan nasional adalah militer dan intelijen itu pada state security domainnya, kemudian polisi pada public security, kemudian others pada human security dan cyber security. Namun para aktor ini bisa saling membantu sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Dengan demikian dapat kami konstruksikan bagaimana sebenarnya sistem keamanan nasional Indonesia. Di sini tergambar bahwa objek daripada dimensi keamanan nasional yang kami temukan adalah paling tidak ada 4 dimensi besar, yaitu keamanan negara yang terbagi dengan HANA, pertahanan negara dan keamanan negara. Kemudian ada keamanan publik, keamanan manusia, dan yang terakhir adalah keamanan cyber space. Dan di sini ada hubungannya antara aktor sama objek. Misalnya TNI dalam rangka pertahanan negara dalam konteks keamanan negara. Kemudian juga TNI bisa dalam keamanan dalam penegakan kedaulatan. Nah, polisi utamanya adalah keamanan publik atau kamtipmas, tapi bisa juga di dalam Kamdagri dalam hal penegakan hukum. Nah, kemudian di sini contohnya keamanan manusia. Kami mencontohkan misalnya COVID-19. Saat ini COVID-19 itu sudah menjadi pandemi dan dapat saja menghancurkan eksistensi sebuah negara. Jadi keamanan manusia jadi konsep sekarang dimasuki dalam salah satu dimensi daripada keamanan nasional. Dan di bidang-bidang lain juga sudah memasukkan keamanan manusia sebagai satu konsep daripada keamanan nasional mereka. Dan yang perlu diketahui bahwa tidak semua ancaman mengancam keamanan nasional, tetapi kita melihat eskalasi daripada ancaman tersebut. Dalam teori ini mengatakan bahwa ancaman yang sudah mengancam kepentingan vital dan survival sebuah negara itu yang akan dimasukkan ke dalam ancaman terhadap keamanan nasional. Sehingga dalam salah satu rekomendasi kami merekomendasikan untuk meneliti lagi bagaimana cara menentukan faktor eskalasi ancaman. Itu tidak perlu menjadi bagian dari penelitian. Lanjut. Setelah kami menemukan konstruksi daripada sistem keamanan nasional Indonesia, kami juga mencari relevansi yang kasus dengan sistem rata. Kenapa demikian? Karena di dalam negara kita justru ada dasar 45 yang ada adalah kehargaan rata. Sama-sama ada punya sistem, sehingga banyak orang yang mungkin kalau kurang mendalami, mungkin karena ada kata sistem, orang ini sama atau ada yang bingung apa perbedaan persamaan Siskanas dengan sistem kata. Sehingga kami harus meneliti, sehingga harus mencari bagaimana posisi antara keduanya. Apakah dia sama persis atau dia ada perbedaan atau seiring sejalan atau bagaimana? Itu nanti dalam kesimpulan kami menemukan relevansinya. Nah, dalam menemukan relevansinya, kami mengukur dengan paling tidak 2 variabel. Yang pertama dimensinya kami lihat, kemudian tingkatnya. Kedua ini yang kami bandingkan antara dimensi daripada Siskanas dengan dimensi
dari sistem kamar dan mungkin itu masalah ikan. Lanjut. Nah seperti ini sistem kamar itu kami kupas dari dimensi aplikasinya sesuai dengan fase orde lama, orde baru maupun fase 21. Nah di sini terlihat jelas di mana persamaan maupun perbedaan daripada sistem kamar dan sistem kamar. Di sini terlihat bahwa dimensi antara dimensi objek maupun subjek antara keduanya sama persis. Yang berbeda adalah pada hakikat. Contohnya pernyataan dari Profesor Purnomo mengatakan bahwa sistem kamar sebenarnya sama dengan kalau dipahami itu semangat jiwa, jadi adalah jiwa. Kemudian Gubernur Pras mengatakan sistem kamar itu merupakan prinsip. Nah di sini termasuk dari Purnawirawan mengatakan bahwa sistem kamar itu sebenarnya maruah yang berisi nilai-nilai. Kemudian Dr. Pambor dari ini mengatakan sistem kamar merupakan landasan perintah, sementara sistem kamar lebih berada pada strategis. Jadi berada pada berbeda pada sisi hakikat. Lanjut. Sehingga bisa kita lihat perbedaan yang jelas dengan melihat gambar ini. Kalau kita melihat konsep lama, kita menggunakan pertahanan keamanan negara. Di dalam buku doktrin perjuangan TNI ABRI dikatakan bahwa konsepsi keamanan nasional pada hakikatnya adalah konsepsi pertahanan keamanan negara. Artinya bahwa konsep pertahanan keamanan negara sebenarnya sama dengan konsep keamanan nasional. Hanya memang dulu sisahkan atau konsep pertahanan keamanan negara itu hanya dua dimensi, yaitu pertahanan negara dengan Kamdagri. Sementara Siskamnas dia berkembang menjadi paling tidak 4 dimensi besar: keamanan negara, kemudian pertahanan negara dan Kamdagri, kemudian keamanan publik, keamanan manusia dan keamanan cyber. Nah, sementara di sini kelihatan jelas dalam doktrin pertahanan keamanan negara tahun 91, sistem pertahanan keamanan atau sistem Kamdagri yang dikatakan di sini sistem Kamdagri dilandasi oleh semangat perlawanan rakyat semesta. Semangat perlawanan penyelenggaraan perlawanan rakyat semesta dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya bahwa di sini terlihat sekali perbedaan posisinya antara sistem Kamdagri dengan sistem Kamdagri. Sehingga kalau dikomparikan sistem Kamdagri dengan sistem Kamdagri, dan Kamdagri merupakan penyelenggaraan daripada sistem Kamdagri. Lanjut. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Jadi sistem Kamdagri merupakan penyelenggaraan atau marwah atau doktrin dan strategi dari penyelenggaraan sistem Kamdagri sendiri. Lanjut. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yang mengenai tata kelola sistem keamanan nasional sendiri, di dalam konsep banyak negara itu kita harus menghasilkan yang namanya regulasi, yaitu undang-undang keamanan nasional, kemudian ada Dewan Keamanan Nasional, dan kemudian ada Sekretariat Jenderal. Ini yang kami bahas dalam pertanyaan nomor 2. Lanjut. Nah ini merupakan metodologi kami untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Nah di sini hasil pertanyaan nomor 2, sebetulnya kami menemukan pokok-pokok isi RUKMNAS. Pokok-pokok isi dari RUKMNAS ini paling tidak harus dilengkapi dengan hasil penelitian pertanyaan pertama kami tentang sistem Kamdagri. Sistem Kamdagri harus masuk dalam pokok-pokok RUKMNAS. Misalnya sistem pertahanan keamanan semesta merupakan prinsip penyelenggaraan dari sistem keamanan nasional, sehingga kita tidak menjadi bingung antara hubungan antara sistem keamanan dan sistem Kamdagri. Dalam konteks Dewan Keamanan Nasional sendiri, kami menemukan konsep pembuatan Dewan Keamanan Nasional paling tidak harus mengikuti teori yang dikatakan in provos, yaitu Dewan Keamanan Nasional setidaknya dia harus memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sisi respons dan fungsi sisi strategi. Lanjut. Kami juga mengkomparasi. Lanjut. Kami mengkomparasi dari beberapa negara untuk Dewan Keamanan Nasional, misalnya punya Rusia, Inggris, kemudian tadi Turki, Amerika Serikat. Nah di sini ada anggota tetap, anggota tidak tetap. Kemudian Jepang juga hampir sama sebenarnya konstruksinya, hanya ada perbedaan sesuai dengan karakter masing-masing. Lanjut. Nah, dalam mewujudkan Dewan Keamanan ketiga peraturan perundang-undangan ini, kita senang-senangkan yang namanya tata kelola pemerintahan. Lanjut. Kesimpulannya, pembentukan sistem keamanan nasional Indonesia tidak boleh meninggalkan konsep sistem Kamdagri, karena ada keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi antara konsep sistem dengan konsep sistem Kamdagri. Kemudian konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia harus memiliki hubungan strategis abad 21.
di mana objek keamanan nasional menjadi semakin banyak, yaitu keamanan negara yang bisa dibagi menjadi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Kemudian ada keamanan publik, ada keamanan manusia, dan yang terakhir hubungan kami adalah keamanan cyber dan space. Kemudian untuk penelitian membuat sistem keamanan saat ini belum komprehensif dan belum dikelola oleh seluruh lembaga sebagaimana di banyak negara dikelola oleh namanya Dewan Keamanan Nasional. Konsep yang dijalankan adalah tata kelola keamanan Indonesia dilaksanakan oleh Presiden melalui Dewan Keamanan Nasional. Kemudian kesimpulannya yang ketiga, belum terwujudnya mengamankan Dewan Keamanan Nasional dan juga Sekjen Dewan Keamanan Nasional adalah paling tidak ada masalah komunikasi, kemudian ada sektor dan dibutuhkan, oleh karena itu butuh tata kelola kolaboratif. Dan terakhir, pembentukan regulasi tidak harus dimulai dengan undang-undang terlebih dahulu, tetapi bisa melalui Perpres tahun terlebih dahulu, nanti kemudian diikuti oleh undang-undang keamanan. Lanjut. Kemudian ini temuan kami yang pertama adalah tentang dimensi keamanan nasional kami menemukan. Kemudian novelty yang kedua adalah tentang posisi antara sistem keamanan dengan keamanan. Yang ketiga adalah konsep daripada sistem keamanan nasional Indonesia pada 21 sendiri. Yang novelty ketiga. Kemudian yang keempat adalah tentang tata kelola daripada sistem keamanan sendiri, di mana presiden harus melaksanakan pengelolaan dari Dewan Keamanan. Yang kelima, temuan kami adalah kerangka dasar proses Dewan Keamanan Nasional Indonesia. Yang keenam adalah modifikasi teori hierarki problem, yaitu tidak selamanya undang-undang perundang-undangan dimulai dengan 3 tahun atas. Bisa saja dari 3 tahun terlebih dahulu. Lanjut. Rekomendasinya adalah yang pertama, akademik teori 3 level kebijakan mulai dimodifikasi oleh kami. Kemudian dimensi keamanan nasional bertambah menjadi ditambah dengan cyberspace. Kemudian suatu penelitian khusus terkait dengan amandemen bab 12 nomor 45 diganti dari bab keamanan nasional, tapi itu penelitian. Kemudian perlu teliti batasan dan eskalasi ancaman, jadi apa sebagai ancaman kita dikategorikan sebagai ancaman dalam keamanan nasional. Kemudian penelitian tentang kolektif sistem perlu dicoba dengan organisasi digabung dengan teknologi sistem jaringan. Regulasi praktis, Kementerian PPN dan kementerian lain membuat naskah akademik yang isinya lebih komprehensif, berisi keamanan negara dan keamanan manusia. Kemudian Kementerian Bapenas juga dan juga dari Bapenas masuk prolegnas tahunan. Kemudian Kementerian PPN juga menggunakan tata kelola kolaboratif. Setiap Bapenas dapat berkolaborasi dengan Bapenas dengan Kemenhan dan Kementerian mengajukan izin prakarsa pembuatan Perpres Dewan Keamanan Nasional. Kemudian Universitas Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional disarankan untuk membuka prodi kebijakan strategi keamanan nasional. Dan setiap negara menentukan yang namanya strategi keamanan nasional. Kemudian perlu dilaksanakan revisi terhadap undang pertahanan, di mana memasukkan nomenklatur keamanan negara dan keamanan nasional di dalamnya. Karena pertahanan merupakan bagian dari keamanan negara dan lebih besar lagi bagian dari keamanan nasional. Demikian juga dengan undang TNI, memasukkan nomenklatur keamanan negara dan keamanan nasional. Karena TNI merupakan bagian dari keamanan negara maupun keamanan nasional. Lanjut. Mohon izin demikian yang mulia ketua sidang dan bapak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Sekian.